Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 189 Al-Qatan tentang masalah tajwid. Bahwa tajwid, apakah itu tajwid? Wa i'ta'ul huruf huquqaha, memberikan huruf akan hak-haknya, wa tartibuha, dan mentertibkannya, waratul harfi, dan mengembalikan huruf bila mahraji kepada mahrajnya, wasli dan asalnya, wa taltifin nutqi bihi, dan melembutkan penuturan dengan dia, ala kamali hayati, atas sempurna keadaannya, min ghairi israfin, tidak berlebihan, wala ta'assufin, wala ifratin, tidak melampaui batas, wala takalfin, dan tidak memberatkan diri. Nah, kemana kembalinya kaidah tajwid? Kaidah itu terjauh ila kaifi yatil waqti, kayak cara mewakaf dan cara imalah, idgham, hukum hamzah, tarqiq, tipis, tabkhin, tebal, makharijul huruf, dan makhraj huruf. Ma huwal lahan, apa itu lahan? Hati misalallah, datangkan misalnya. Allahnu khilalun yatrawa alal alfas, kecederaan bacaan pada lafaz. Fakat adal ulama al-qira'ah, sungguh membilangkan ulama qira'ah biwairi tajwidin lahnan, apabila membaca kata tajwid itu lahan. Kemudian sebutkan pembagian lahan kedua, ada jali, ada khafi. Kalau jali itu lahannya nampak, diketahui oleh orang yang alim dengan dia atau yang ada alim. Contohnya kal khata al-i'rab, seperti tersalah dalam i'rab dan kaidah syaraf. Kalau lahan khafi, walladzi yakhilu bil lafzi, cedera bacaan lafaznya ikhlalan, yahtasu bi ma'rifati ulama al-qira'ah, tapi khusus diketahui ulama saja. Itu kalau khafi. Wa in matul ada, kalau bukan ulama kan tidak tahu masalahnya. Nah, kemudian terjemahkan qira'atul Quran sunnatun min sunnatil Islam. Membaca Quran, itu halaman 190, merupakan sunnah daripada sunnah dalam Islam. Wal iksaru minha, memperbanyak membacanya, mustahabun, itu disunahkan. Hatta yakunal muslim, sehingga orang Islam hayyal qalbi, hidup hatinya, mustamil al-fuad, bercahaya hatinya, bima yaqra'u, dengan apa yang dibacanya, min kitabillah, dari kitab Allah. Juga dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, la hasada illa tisnataini, tidak ada yang perlu dihasadi atau dihiri kecuali dua, rajulun atahullah, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Ta'ala malan, harta, kemudian digunakannya itu harta, yunfiqu fi ana'il lail wa ana'in nahar, diinfakkan di malam hari dan di siang hari. Kemudian seorang laki-laki atahulmahul Quran, yang diberikan Tuhan Al-Quran, bahwa yaqumu bi ana'al lail wa ana'an nahar, dia beribadah di malam hari dan di siang hari. At-tilawatu, dan membaca Quran itu ma'a ikhlasin niyah, beserta ikhlas niat, wa husnil qasdi, dan bagus kasat. Ibadatun yu'jaru alaihal muslim, itu adalah ibadah yang diberi pahala orang Islam. Riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu biasri amsalihah, 10 kali lipat. Dan mendatang pada hadis Abi Umamah, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi ashab Quran.
Kenapa membaca Al-Quran dengan nampak itu lebih afdol? Itu halaman 192. Lima fihi min iqazil qalbi. Karena membaca Quran dengan nampak itu membangunkan hati, wa tajdidin nasyad, dan memperbaharui kerajinan, wansirafis sam'i, dan memalingkan pendengaran ilal qiraah kepada bacaan, wa ta'adina fiha ila sami'in, dan manfaatnya kepada orang yang mendengar. Nah, apa hukumnya mengajarkan Al-Quran dan menghafalkannya? Terangkan itu halaman 194. Hukum mempelajari Al-Quran itu fardu kifayah dan menghafalkannya itu adalah wajib atas umat, sehingga tidak putus bilangan mutawatir tentang hafalan Quran, dan tidak ada jalan untuk dapat merubahnya dan menggantinya. Kemudian para ulama beda pendapat bolehnya mengambil upah tentang mengajar Al-Quran, itu halaman 195. Ulama tahqiq membolehkannya. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, inna haqqa ma akhadtum alaih, yang berhak yang kamu ambil atasnya adalah kitabullah, mengajar Al-Quran. Dan lagi sabda Nabi, zawajtukaha, aku kalau nikahkan engkau dengan seorang perempuan dengan apa yang ada padamu daripada Al-Quran. Artinya dengan mahar mengajari Al-Quran. Sebutkan pembahagian ulama tentang mengajar Al-Quran. Itu halaman 195. Tentang mengajar Al-Quran itu ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama ada yang gratis, ada mengambil dengan dia upah, jadi diberi pahala, bahwa amalul anbiya, ini adalah amalnya para nabi. Yang kedua, ayu alima bil ujrah, dia mengajar Al-Quran dengan upah, bahwa mukhtalafun fi, ini khilaf ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Maka dikatakan ada boleh karena sabda Rasul, balighu anni walau ayat, sampaikan Al-Quran, sampaikan apa saja dari aku walaupun hanya 1 ayat. Faqila la yajuz, tapi ada yang mengatakan boleh, wala afdalu lil muallim, tapi yang paling abdal bagi seorang guru mensyaratkan upah itu hanya untuk menghafal, wa ta'limul kitabah, dan belajar menulis. Yang ketiga, pendapat tayajuzu fi qaulihim jami'an, semuanya dibolehkan. Nah, dengan cara mengambil upah juga boleh. Karena Nabi SAW, beliau mengajar makhluk, dan beliau mau saja menerima hadiah pemberian makhluk. Nah, itulah tentang hukum membaca Al-Quran. Ayyusharit al-ujrata lil hibzi wa ta'lim al-kitabah. As-halis wa yajuzu fi qawlin jami'an di anna Nabi sallam kana mu'alliman lil khalqi wa kana yaqbalul hadiah. Nah, kemudian tentang dhamir yang kembali kepada yang terakhir pada lafaz dan pada martabat, ada yang terakhir pada lafaz dan martabat, dengan contoh-contohnya. Jadi contohnya adalah itu halaman 198, wa nada Nuhan ibn, itu contoh. Jadi di sana itu kembali kepada Nuh. Au yakun nama sabaqa mutadamminan lahu ka qauli, atau yang telah terdahulu mengandung tempat kembalinya, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jadi kata-kata alla ta'dilu di sana ada kata-kata ya'dilu. Nah, huwa aqrabu lit taqwa. Adil itu lebih hampir kepada takwa. Jadi huwa itu kembali kepada kata-kata itu. Jadi damir huwa itu ya'udu ala lafaz adil,
yang dikandung oleh i'dilu. Lapas i'dilu kan, ai innal adla aqrabu lit taqwa, lebih hampir kepada takwa. Nah, kemudian ada yang menggunakan isim ma'rifah. Nah, kalau isim kedua-duanya itu ma'rifah dengan misal as-sani wal awal, maka yang kedua itu adalah yang pertama. Nah, makam ta'rif kita sebut halaman 200 lah, itu berbeda. Ada ma'rifahnya itu dengan isim dhamir, ada ma'rifahnya itu dengan dhamir mutakallim, dhamir khitab, dan dhamir ghibah. Ada dengan alamnya, ada dengan isyarat, ada dengan isim mausul. Nah, itu adalah kedudukan isim ta'rif atau makam ta'rif. Takhtalifu biikhtilafi anwa'in min anwa'i ta'rif, fayakunu bid-dhamir lil mutakallim awil khitab awil ghaibah aw bil ilmiyati alamiyati aw bil isyarati aw bil mausul wa bil albi wal lam. Itu halaman 200. Nah, jadi kesemuanya itu harus dibaca, dipahami, mudah-mudahan dapat nanti menjawab semua pertanyaan yang disuguhkan pada saat menerima ujian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan taufik hidayah kepada kita semua. Dan inilah yang kita sampaikan yang berhubungan dengan pelajaran ilmu tafsir untuk Madrasah Aliyah Fitra kelas 11. Cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada